Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda para muhsinin, orang baik yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali dihidupkan oleh Allah dari latihan mati kecil kita. Semoga doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya doa ini mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah terhadap kehidupan yang Allah berikan kepada kita setelah kita belajar mati kecil. Kemudian wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan dikembalikan, yaitu proses kematian yang sesungguhnya, yang dengan itu kita akan mendapatkan kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka persiapkanlah diri kita dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita semakin hari semakin ridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, ingat jangan sampai kita melupakan atau melalaikan sholat 5 waktu. Sebab sholat adalah merupakan barometer bagi seorang hamba kelak di akhirat. Ketika sholatnya baik, maka amal-amal yang lainnya pun ikut baik. Ketika sholatnya buruk, tentu amal yang lain pun akan ikut buruk. Jagalah sholat 5 waktu kita, jangan sampai terputus disebabkan karena kesibukan kita mengurusi dunia. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menyinggung dan membahas terkait dengan doa masuk rumah kita masing-masing, ataupun doa masuk ke rumah orang lain ketika kita bertamu. Maka doa yang harus kita baca adalah Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian kita diperintahkan untuk memberi salam kepada ahli rumah maupun rumah orang yang kita datangi ketika kita mau silaturahim. Dan perlu kita pahami secara bersama bahwa di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sedikit mengupas tuntas terkait dengan bagaimana adab-adab yang harus kita ketahui ketika kita memasuki rumah sendiri maupun rumah orang lain yang ingin kita datang silaturahim, kemudian memasuki rumah orang tersebut. Pertama, kita akan bahas bagaimana adab yang harus kita lakukan ketika memasuki rumah kita sendiri. Ya, setelah kita membaca doa Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, adab yang harus kita pahami, ya, kita membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ketika mau memasuki rumah kita. Kemudian yang kedua, kita membaca doa di atas yang sudah kita dengarkan. Lalu kita memberikan salam kepada orang yang ada di rumah kita. Yang ketiga, ini banyak dilakukan oleh kita tanpa kita sadari bahwa ternyata hal yang demikian ini mungkin maksud kita adalah sebagai sebuah kejutan bagi keluarga kita. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Apa itu? Masuk ke rumah kita dengan sembunyi-sembunyi, artinya tidak memberikan informasi atau memberitahukan penghuni rumah bahwa kita hendak datang ke rumah kita, apalagi mereka yang sudah merantau lama. Maka diperintahkan kepada mereka untuk mengabarkan keluarganya terlebih dahulu sebelum mereka memasuki rumah mereka atau datang kembali ke rumah mereka. Selanjutnya, penghuni rumah harus mempunyai rasa malu. Artinya apa? Rasa malu di sini ditekankan kepada pakaian yang dipakai penghuni rumah masing-masing. Ya, apalagi kalau ada tamu, maka hendaknya setiap dari kita memperhatikan istri kita, anak-anak kita,
yang pakaiannya mereka pakai tidak menutup auratnya, maka tugas kita adalah menginformasikan kepada mereka untuk menutup auratnya agar kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas yang selalu senantiasa dikedepankan dalam kehidupan keluarga kita, yang dengan itu insya Allah akan mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, nah ini banyak saudara-saudara kita, mungkin anak dari diri kita masing-masing tidak memahami konsep ini. Ya, ketika melihat rumahnya dalam kondisi yang tidak sesuai, tidak seperti yang diinginkan, kemudian rasa tidak mau di rumah kita disebabkan karena kekurangan yang ada dalam rumah kita. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh ada dalam benak pemikiran ahli yang memiliki rumah masing-masing. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya kita harus rela ya terhadap situasi dan keadaan rumah yang kita miliki saat sekarang ini. Bahkan mereka yang mungkin dalam hal ini sedang kontrak, ya disyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita masing-masing. Selanjutnya, meneliti perlengkapan dan perabotan yang ada di dalam rumah. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga kebersihan terhadap perabotan-perabotan kita yang ada di rumah, terkait dengan piring makan, kemudian gelas-gelas yang untuk kita pakai minum setelah makan, sendok, garpu dan sebagainya dan sejenisnya yang ada di dapur kita. Sebab perlu kita pahami secara bersama, sesungguhnya syaitan itu sangat pintar untuk memberikan godaan kepada kita, sehingga hal-hal kecil yang baru saja kita dengarkan ini dapat memicu keributan di antara istri dan suami, di antara suami dan anak, di antara istri dan anak, hanya masalah sepele, masalah piring, masalah gelas, masalah sendok, bahkan alat yang dipakai masak untuk makanan sehari-hari kita di dalam rumah. Olehnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk merapihkannya dan meletakkan sesuai dengan tempat yang sudah diletakkan sebagaimana biasanya, sehingga semua ahli daripada rumah itu paham dan mengerti di mana letak-letak tempat yang hendak mereka ingin ambil untuk konsumsi mereka sehari-hari. Selanjutnya, hadirin rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun diperintahkan untuk memperhatikan kebersihan dan kesucian rumah kita. Sebab ya rumah kita perlu kita jaga seperti kondisi demikian, karena barangkali mungkin kita yang di rumah sedang dalam kondisi sakit, bagi laki-laki ataupun perempuan yang mungkin mau melaksanakan ibadah sholat walaupun dia tidak sakit dan dia melaksanakan sholat di rumah, maka kondisi rumahnya itu harus dalam keadaan bersih dan suci, ya, bersih dan suci dari najis yang menyebabkan ibadah nanti akan terganggu pahalanya disebabkan karena ketidakbersihan dan ketidaksucian rumah tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus mampu menjaga rahasia-rahasia yang ada di dalam rumah kita. Inilah konsep adab-adab yang harus kita pahami ketika kita hendak masuk rumah sendiri. Selanjutnya kita melangkah kepada adab masuk rumah bagi kita yang bertamu ke rumah orang lain. Yang pertama, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu sehingga kita memiliki waktu yang tepat untuk datang bersilaturahim ke rumah orang-orang yang ingin kita silaturahimi. Sebab kalau tanpa kita berkomunikasi, dikhawatirkan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang ada pada diri mereka yang oleh karena kedatangan kita menghambat apa yang hendak mereka ingin lakukan, mereka ingin kerjakan. Maka saran dan perintah sesuai dengan syariat ajaran agama kita untuk berkomunikasi terlebih dahulu, mengadakan janji bahwa kita akan datang ke rumah si fulan pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, agar bisa mendapatkan waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu daripada ahli rumah ketika kita ingin bersilaturahim. Kemudian yang berikutnya, ketika kita telah sampai maka kita meminta izin
dengan mengetuk pintu orang tersebut. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita jangan sampai kita berdiri di depan pintu. Dikhawatirkan ketika dibuka pintu nanti ada sesuatu yang kita tidak mesti lihat, kita lihat, yang mengakibatkan hal tersebut dapat mengganggu suasana daripada silaturahim kita. Maka adab yang sebenarnya yang harus kita lakukan ketika bertamu adalah mengetuk pintu, tapi posisi berdiri kita tidak di depan pintu, di sebelah pintu ketika kita mengetuk pintu tersebut. Kemudian selanjutnya ya, kita diperintahkan untuk memberikan salam ketika kita sampai di rumah sahabat, handai tolan dan lain sebagainya, untuk menginformasikan kepada ahli rumah tersebut bahwa kita memang berada pada posisi di depan pintu sedang menunggu pintunya dibuka oleh penghuni rumah tersebut. Yang selanjutnya, kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu, apabila kita memberikan salam, maka batas salam yang kita sampaikan kepada orang yang hendak kita datangi itu sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau dalam kondisi ucapan salam sampai ketiga kali itu tidak dijawab oleh penghuni rumah, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan rumah itu, kembali ke rumah kita. Sebab itulah anjuran yang diajarkan oleh Rasul SAW yang harus kita ikuti dan kita pahami secara bersama-sama. Maknanya banyak, mungkin barangkali orangnya sedang beristirahat ataukah mungkin orangnya sedang keluar sehingga tidak menjawab salam kita sebanyak 3 kali yang kita lantunkan atau yang kita ucapkan kepada ahli rumah tersebut. Yang berikutnya, kita ketika datang kemudian dalam posisi kita berdiri di depan pintu kita, maka kita harus menyebutkan nama kita dengan jelas, nama kita dengan jelas, sehingga yang bersangkutan atau ahli rumah itu paham bahwa oh ya, memang benar tadi kami ada janjian dengan si fulan yang baru saja menyebutkan namanya. Jadi ini harus kita pahami dengan baik adab-adab kita ketika kita ingin bertamu kepada andai tolan dan saudara kita serta teman-teman kita yang lainnya. Tidak mengintai ke dalam bilik rumah, artinya ketika kita di luar, kita di dalam, mata kita ini kita fokuskan pada satu arah saja. Jangan melihat kiri kanan, muka belakang, depan, atas dan seterusnya dan sebagainya. Sebab itu tidak dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran agama kita. Tidak masuk rumah walaupun pintunya terbuka. Ini harus dipahami oleh para tamu yang hendak datang ke rumah orang. Jika diizinkan masuk, baru kita masuk, ya. Ketika kita sudah salam, kemudian belum diizinin masuk, kita langsung masuk. Ada kebanyakan orang di antara kita yang sudah kenal, ya, tanpa salam dia masuk karena dia menganggap sudah biasa. Ini hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kita harus mematuhi apa yang sudah diatur oleh ajaran agama kita, sehingga proses daripada silaturahim itu akan mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita duduk di tempat yang ditunjukkan oleh tuan rumah, dan berikutnya menjaga daripada akhlak kita selama kita bersilaturahim ke rumah tetangga atau ke rumah orang lain. Saudara dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini memberikan faedah, manfaat kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami adab dan persyaratan yang harus kita penuhi untuk bisa kita lakukan dalam bersilaturahim ke tetangga kita, handai tolan dan lain sebagainya. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua, pelajaran bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.